Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan anggota dari kelompok 3, mata kuliah Perkembangan Teknologi dan Komunikasi. Dan saat ini kami akan menjelaskan poin-poin penting yang ada dalam buku Komunikasi di Era Digital, karya Dr. Nurul Hasfi. Sedikit informasi, perkembangan teknologi komunikasi telah menciptakan disrupsi dalam banyak aspek kehidupan. Komunikasi adalah aspek yang mengalami perubahan, baik secara positif maupun negatif. Banyak perubahan yang terjadi, salah satunya adalah disrupsi teknologi. Yang mana, di satu sisi bisa membawa dampak negatif dengan hadirnya ruang virtual dalam berkomunikasi, berekspresi, serta bebas lewat platform media sosial. Dalam buku ini akan dikaji dua hal, yakni mengenai media konvensional dan media baru. Media konvensional akan dikaji bagaimana tantangan media konvensional dalam menghadapi disrupsi komunikasi. Dan dalam media baru akan dikaji mengenai regulasi dan moderasi konten media platform digital, disrupsi informasi dan identitas, hingga kontribusi media sosial dan bagaimana menghindari ancaman privasi online. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai media konvensional. Disrupsi komunikasi di era digital. Tantangan dan peluang industri media konvensional. Era disrupsi sebagai hasil dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi terbaru mendorong industri media untuk menghadapi tantangan baru, terutama dalam mengatasi penyebaran hoax yang semakin meluas melalui media baru. Industri media konvensional harus mampu beradaptasi dengan perkembangan ini melalui strategi konvergensi teknologi dalam bidang jurnalisme, ekonomi, sosial, budaya, dan sumber daya manusia guna menghasilkan produk jurnalisme yang berkualitas. Produk jurnalisme berkualitas ini harus mampu menyajikan kebenaran yang aktual dan faktual, sambil tetap mempertahankan sikap kritis dan tanggung jawab terhadap kemanusiaan masyarakat agar mencapai kemajuan bersama. Kehadiran media konvensional yang mampu menjalankan fungsi profetik ini tetap akan diperlukan oleh masyarakat. Untuk menjalankan fungsi profesi dengan baik, jurnalis harus mematuhi kode etik jurnalistik dengan sungguh-sungguh, dengan selalu mengutamakan data yang aktual dan faktual. Industri media konvensional perlu menciptakan iklim jurnalisme yang sehat, di mana semangat untuk menghasilkan jurnalisme berkualitas menjadi dorongan bagi semua jurnalis untuk menjalankan tugas profesional mereka dengan maksimal. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke moderator. A few moments later. Terima kasih Sony atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi mengenai regulasi dan moderasi konten akan disampaikan oleh Pak Bubu. Regulasi dan moderasi konten pada digital platform. Platform digital yang semakin dominan sebagai sumber informasi bagi masyarakat telah menempatkan platform tersebut pada posisi yang penting, sehingga pengaturan konten di dalamnya menjadi isu yang memerlukan perhatian besar. Regulasi konten di platform digital selalu melibatkan dua aspek utama, yaitu perlindungan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat dan kepentingan masyarakat untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dan tidak melanggar hukum. Namun, menjaga keseimbangan antara dua aspek ini ternyata tidaklah mudah. Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia untuk mengatur konten platform digital juga menunjukkan beberapa kelemahan. Sentralisasi peran pemerintah dalam regulasi konten platform digital dan kurangnya ruang untuk partisipasi pemangku kepentingan lainnya dianggap tidak mencerminkan proses yang demokratis dan inklusif dengan mengatur ruang publik. Oleh karena itu, pengaturan ini perlu dievaluasi kembali dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sebagai tantangan bagi regulasi ruang publik dan proses demokrasi di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi mengenai disrupsi informasi identitas akan disampaikan oleh Azkia. A few moments later. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya pemateri terima kasih kepada moderator. Saya di sini melanjutkan materi. Materi selanjutnya yaitu disrupsi informal identitas dan konflik antar budaya. Perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi yang pesat membuat aktivitas komunikasi menjadi begitu mudah. Orang bisa berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Tidak ada lagi kendala, ruang, dan waktu. Namun, di balik kemajuan teknologi yang memudahkan orang menjalin interaksi, ada sesuatu yang mencemaskan, mengkhawatirkan, bahkan menakutkan. Orang begitu mudah mengekspresikan ketidaksenangan dan kemarahan kepada pihak lain dengan ucapan yang tidak sarkas. Bahkan mereka pun dengan dapat menyampaikan ujaran kebencian dan informasi yang menyesatkan atau hoaks. Beragam jenis hoaks dalam wujud misinformasi, disinformasi, dan malinformasi banyak ditemukan di media sosial. Salah satu contoh yang pernah terjadi akibat penyalahgunaan teknologi komunikasi adalah peristiwa pembakar vihara dan kelenteng di Tanjung Balai, yaitu Sumatera Utara pada akhir Juli 2016. Yaitu bisa dipicu oleh pesan berantai di media sosial. Peristiwa ini bermula dari permintaan seorang warga keturunan Cina kepada pengurus masjid di wilayahnya untuk mengecilkan volume pengeras suara ketika mengumandangkan azan. Terjadi kesalahpahaman di antara mereka dan kemudian beredar pesan berantai yang isinya masjid dilarang memperdengarkan azan. Pesan berantai inilah yang menyulut kemarahan warga. Kasus amuk massa ini bisa menjadi bukti bahwa informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya mampu menciptakan kegaduhan, kepanikan, dan ketidakpastian dalam masyarakat. Potensi pertikaian antar kelompok yang mengarah pada munculnya kekerasan sangat mungkin terjadi dalam masyarakat multibudaya seperti Indonesia. Salah satu alasan yang mendasarinya yaitu bahwa masyarakat terbelah ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan identitas budaya mereka masing-masing. Terus, terima kasih atas pemaparan materinya. Dan selanjutnya, materi mengenai konflik antar budaya akan disampaikan oleh Jamaluddin. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya melanjutkan materi dari disrupsi informal identitas dan konflik antar budaya. Tadi sudah disebutkan contoh yaitu peristiwa pembakaran vihara dan kelenteng di Tanjung Balai. Masyarakat yang terbelah ke dalam kelompok berdasarkan identitas budaya sebagai contoh yang tadi yang di atas, kemudian melakukan identifikasi yaitu menegaskan diri mereka sebagai representasi dari sebuah budaya partikular. Identifikasi ini pada gilirannya akan menentukan mereka ke dalam in-group dan out-group. Bagaimana masing-masing individu berperilaku sebagian ditentukan oleh apakah mereka termasuk ke dalam budaya tertentu atau tidak. Sudah banyak konflik yang terjadi dan diakibatkan oleh penyalahgunaan dari media sosial. Sebenarnya tidak ada cara spesifik yang ada menghalau penyalahgunaan media sosial, akan tetapi setidaknya dapat dicegah atau paling direduksi intensitasnya apabila praktik kehidupan dalam masyarakat berada dalam keadaan harmonis. Dalam konteks budaya Jawa, kaidah kerukunan yang memiliki tujuan untuk menjadikan masyarakat selalu dalam keadaan harmonis. Apa yang disebut dengan rukun? Rukun ini merupakan makna yang merujuk pada pengertian seperti berada dalam keadaan selaras, tanpa perselisihan dan pertentangan.
serta bersatu dalam maksud untuk saling membantu. Selain itu, dialog menjadi kata kunci dalam relasi komunikasi antar kelompok yang berbeda identitasnya. Nah, melalui dialog akan tercipta kesetaraan di antara pihak-pihak yang berkomunikasi dan wujud dari hadirnya banyak suara. Menurut Little John 2009, dialog dipahami sebagai proses transaksional yang dinamis dengan fokus khusus pada kualitas hubungan antar partisipasi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya, dan selanjutnya materi tentang kontribusi modal sosial dalam membangun kohesivitas dan A few moments later. Terima kasih atas pemaparan. Susah banget. Day 2. Terima kasih. Day 3. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi mengenai menghindari ancaman privasi online akan disampaikan oleh Salsa. Baik, terima kasih atas moderator atas waktunya. Saya ingin menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai menghindari ancaman privasi online di saat penggunaan mesin pencari Google. Di seluruh dunia tercatat ada 3,5 miliar penelusuran per hari, dan dalam 1 tahun mencapai 1,2 triliun penelusuran melalui Google. Google itu benar-benar semakin dominan untuk memainkan perannya dalam penjaga gerbang digital. Melalui Google, pengguna dapat menanyakan informasi apapun dan mengakses berita kapan saja, di mana saja. Belum lagi, semua layanan itu Google berikan tanpa memungut biaya sepeser apapun kepada penggunanya. Lalu di sini muncul pertanyaan, bukankah Google adalah entitas keuntungan? Kalau Google tidak memperoleh apapun dari layanan yang ia berikan kepada penggunanya, bagaimana mungkin Google bisa menjadi perusahaan teknologi raksasa di dunia? Tentu saja Google memperoleh sesuatu dari penggunanya, yaitu atensi pengguna ketika berselancar di mesin pencarian menjadi komoditas atensi yang sangat berharga bagi Google. Atensi pengguna itulah yang kemudian Google jual kepada para calon pengiklan yang tertarik beriklan di situs Google. Kemudian ada menurut Tene, data penggunaan mesin pencari setidaknya digunakan untuk 2 kepentingan. Yang pertama adalah untuk melayani kebutuhan data di internal perusahaan. Sebagai entitas bisnis, mau tidak mau, Google itu harus mempertahankan pangsa pasarnya. Oleh karena itu, Google perlu menggunakan rekaman pencari penggunanya untuk mengoptimalkan hasil pencarian dan menghindarkan pengguna dan untuk penipuan. Tentu, itu merupakan upaya yang tidak banyak ditentang oleh pengguna Google. Selain itu, untuk menjamin kualitas layanannya, Google juga mengeksploitasi data aktivitas online penggunanya dalam jangka juga menghasilkan pendapatan. Terutamanya adalah untuk menargetkan dan memaksimalkan efektivitas lain. Kemudian yang kedua, Google juga menggunakan rekaman pencarian pengguna untuk memproses data dan melayani kepentingan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud antara lain yaitu anak perusahaan, perusahaan afiliasi, dan mitra bisnis Google. Google juga berhak mentransfer data pengguna ke pihak ketiga ketika terjadi merger atau konsolidasi antara lain anak perusahaan, perusahaan afiliasi, dan mitra bisnis Google. Jadi kesimpulannya itu, kesadaran mengenai ancaman privasi online perlu ditingkatkan lagi. Alasannya itu karena penetrasi pengguna internet di Indonesia terus bertumbuh, sementara literasi pengguna akan privasi ketika beraktivitas online itu belum merata. Di samping itu, Indonesia baru saja mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, ini bisa menjadi momentum bagi kita semua untuk menggalakkan berbagai upaya perlindungan privasi dan data pribadi di internet. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materinya, dan selanjutnya materi mengenai kontribusi modal sosial dalam membangun kohesivitas komunikasi Facebook akan disampaikan oleh Intan. Terima kasih kepada moderator atas waktu. 8:01 p.m. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan materi mengenai kontribusi modal sosial dalam membangun kohesivitas komunitas online Facebook.
Modal sosial memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat kohesivitas dalam kelompok, organisasi, atau perusahaan. Tingkat kohesivitas yang baik akan meningkatkan keberlanjutan bisnis dan membantu mencapai tujuan secara efektif. Kelompok yang memiliki modal sosial yang rendah seringkali ditandai dengan kurangnya kepercayaan antar anggota dan kehilangan loyalitas untuk tetap berada dalam kelompok tersebut. Komunitas online di AI di Facebook menunjukkan adanya modal sosial yang kuat. Hal ini tercermin dari komunikasi yang terarah, rasa kebersamaan, simpati dan empati, pertukaran ide dan gagasan, serta akses yang luas terhadap informasi yang memberikan nilai positif. Kesadaran ini terlihat dari upaya yang dilakukan oleh pengelola grup untuk menyosialisasikan dan menegakkan aturan grup, serta memberikan sanksi tegas kepada pelanggar. Anggota merasa puas dengan keanggotaan dalam grup terlihat dari kesediaan mereka untuk berbagi informasi tentang tips penyembuhan penyakit GERD dan kecemasan, terutama dari mereka yang telah sembuh. Grup ini memberikan manfaat yang signifikan bagi anggota, termasuk informasi penyembuhan penyakit, kemudahan dalam berkomunikasi antar anggota dan pengurus, serta terciptanya hubungan yang baik tidak hanya secara online tetapi juga dalam kehidupan nyata. Aturan yang ditetapkan juga tidak menghambat interaksi antar anggota, sehingga grup ini dianggap sebagai wadah yang sesuai untuk berbagi informasi mengenai penyakit yang dialami serta masalah-masalah pribadi lainnya. Meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan analisis teks dari grup Facebook GERD NCT Indonesia atau GAI, sehingga tidak mendapatkan data atau informasi lebih mendalam dari anggota grup. Tetapi pendekatan ini memberikan sudut pandang subjektif yang bergantung pada interpretasi peneliti. Oleh karena itu, peneliti lanjutan yang menggunakan pendekatan survei kuantitatif akan dapat menghasilkan temuan yang lebih representatif mengenai pengaruh modal sosial dan strategi pengelolaan kelompok dan kohesivitas anggota dalam grup online. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya lanjut kepada moderator. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 3 mengenai komunikasi di era digital. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.